Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita dapat terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa syukur dan penuh dengan rasa sukacita. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita, marilah kita berikan waktu untuk saat teduh bersama, untuk mendengarkan akan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa sukacita, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa masih ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan sebelum itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan akan makna dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan makna dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang akan mendengarkan akan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, dan biarlah apa yang boleh hamba-Mu firmankan, biarlah apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, itu semua adalah seturut akan kehendak-Mu saja. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan menurut Puji dan Janji. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-14. Dan dilanjut ke bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Yeremia 21 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Kemudian bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 adalah buah perbuatan dan kesetiaan yang diuji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita yang mengisahkan sebuah desa, dan di dalam desa tersebut terdapat seorang pemilik tanah. Pemilik tanah ini memiliki lahan yang begitu luas, memiliki tanah yang begitu besar, sehingga pemilik tanah ini membagi dua bagian dan mempercayakannya kepada dua orang tukang kebun. Tukang kebun yang pertama, ia bekerja dengan penuh dedikasi yang sangat tinggi. Ia datang pagi-pagi untuk mencangkul tanah, untuk memberikan pupuk bagi tanaman-tanaman, dan menyiramnya setiap pagi. Meskipun cuacanya tidak bersahabat, Bapak Ibu Saudara, ia selalu rutin, ia selalu hadir untuk mengunjungi tanamannya dan memastikan bahwa tanamannya sudah tersusun dengan rapi. Ia tidak banyak bicara, tapi apa yang ia lihat ia selalu kerjakan. Berbeda dengan tukang kebun yang kedua ini, Bapak Saudara, ia memiliki cara yang sangat-sangat berbeda. Ia hanya datang sesekali, cukup menyiram tanaman seadanya, dan ia sering berkata bahwa tumbuhan ini akan tumbuh sendiri. Tidak usah terlalu repot untuk setiap hari untuk merawatnya. Beberapa bulan kemudian, saat musim panen tiba, pemilik tanah ini datang. Ia melihat kebun yang pertama itu menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Buahnya menghasilkan buah yang sangat segar, yang sangat banyak.
dan tanaman itu terlihat sangat rapi, sangat tertata dengan rapi. Sang pemilik tanah itu tersenyum dan berkata, "Baik sekali pekerjaanmu, aku akan percayakan lahan yang lebih besar lagi kepadamu." Tapi ketika ia melihat kebun yang satunya, ia menghelai nafas. Banyak tanaman yang layu dan tidak menghasilkan. Bahkan kebunnya sangat rimbun, dipenuhi rerumputan yang liar. Dengan wajah yang pasrah, pemilik tanah ini berkata, "Engkau telah menyia-nyiakan kepercayaan yang kuberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini mungkin sangat sederhana, tetapi mencerminkan sesuatu yang sangat dalam tentang kehidupan kita di dalam Tuhan. Seperti dua tukang kebun tadi, kita semua menerima kebun itu. Kita semua menerima tanggung jawab tersendiri daripada Tuhan. Entah itu berupa waktu, entah itu berupa kesempatan, entah itu berupa talenta, atau pelayanan, atau relasi, apapun itu. Setiap tindakan kita, setiap keputusan, atau bahkan setiap sikap kita, itu akan membentuk buah dari hidup ini. Dan sama seperti sang pemilik tanah yang tadi, yang selalu menilai hasil kebunnya. Demikian juga Tuhan, yang selalu menilai kita, yang selalu menilai buah dari perbuatan kita dan kesetiaan kita dalam mengelola hidup yang telah Ia percayakan kepada kita. Dari dua bacaan ini, kita memberi gambaran yang sangat-sangat kuat bahwa dalam kitab Yeremia 21 ayat ke-14 itu merupakan suara dari peringatan Tuhan yang mengatakan bahwa Aku akan menghukum kamu sesuai dengan buah perbuatanmu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memang memandang serius apa yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Entah itu kebaikan atau entah itu kejahatan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, bacaan yang kedua kita, itu merupakan suara sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap hamba-Nya. Yang demikian firman-Nya. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kedua firman ini Bapak Ibu Saudara bisa saja merujuk pada kita saat ini. Tergantung bagaimana kita memilih untuk hidup. Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan hanya tentang apa yang harus kita kejar, tetapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan dari dua bacaan hari ini membawa kita untuk merenungkan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa hidup kita akan diuji, baik oleh buah dari perbuatan kita maupun oleh kesetiaan kita dalam hal-hal yang kecil. Dalam Yeremia pasal yang ke-21 ayat yang ke-14, Tuhan berfirman bahwa Aku akan menghukum kamu sesuai dengan buah perbuatanmu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini terdengar keras atau bahkan menakutkan. Namun di balik kekerasan nada nubuat ini terdapat sebuah kebenaran yang tidak dapat diabaikan. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak sembarang dalam memberikan penghukuman, tetapi memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan manusia. Ketika kita melihat pada masa itu, pada masa Nabi Yeremia, bangsa Yehuda saat itu sedang berada dalam situasi yang sangat kritis. Mereka dikelilingi oleh musuh dan berada di ujung kejatuhan moral dan iman mereka. Meskipun mereka merasa aman karena mereka tinggal di kota suci, karena mereka memiliki bait Allah, tetapi kenyataannya mereka telah melupakan keadilan mereka. Mereka mengabaikan kasih dan hidup dalam kesombongan. Yeremia menyampaikan pesan keras bahwa semua itu akan berujung pada hukuman. Sebaliknya dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21, kita menemukan kata-kata yang sangat berbeda dari Tuhan kepada hamba-Nya. Firman Tuhan mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam hal yang kecil." Ini adalah bagian dari perumpamaan tentang talenta, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan dalam hal yang kecil saja sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai berdasarkan keberhasilan duniawi semata, tetapi menilai karakter, menilai kejujuran, dan kesetiaan dalam apapun yang telah dipercayakan. Hamba yang dipuji itu bukan karena menghasilkan sesuatu yang luar biasa, melainkan karena ia setia dalam menjalankan tugasnya tanpa mengeluh.
Hal ini juga menekankan bahwa setia dalam perkara kecil menunjukkan kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan dan merupakan dasar bagaimana pemberian dan tanggung jawab itu lebih besar di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita membaca dua bacaan ini, kita melihat bahwa Tuhan akan menilai hidup kita berdasarkan dua hal yang utama, yakni buah dari perbuatan kita dan kesetiaan kita. Yeremia menunjukkan sisi peringatan yang sangat serius bahwa hidup yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian kepada sesama akan berujung pada kehancuran. Dan Injil Matius di sisi lain memberikan penghiburan dan harapan bahwa Tuhan menghargai dan mengingat kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh manusia. Dan dari sini kita dapat merenungkan apakah hidup kita sedang menghasilkan buah yang layak di hadapan Tuhan, atau justru kita sedang menumpukan hal-hal yang membawa kita kepada penghukuman. Atau apakah kita sedang setia bahkan dalam perkara kecil sekalipun, atau kita menyepelekan hal-hal yang kecil dengan berbagai alasan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan memperhatikan setiap aspek kehidupan kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tuhan tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau setia, yang mau bertanggung jawab, dan yang mau bersedia bertobat ketika ia menyadari kesalahannya. Mari kita belajar dari peringatan keras dalam Yeremia dan dari dalam Injil Matius ini. Dan marilah kita hidup dengan penuh integritas, penuh dengan kerendahan hati dan kesetiaan. Karena pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah ketika saat itu tiba, kita tidak mendengarkan ancaman penghukuman itu, melainkan mendengarkan suara yang penuh kasih dan sukacita itu, yang mengatakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam sukacita Tuhanmu. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Syukur kepadamu ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu yang boleh kami baca. Ajarkan kami untuk selalu menjalankannya di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadikan itu menjadi sentral di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, pelita bagi langkah setiap kehidupan kami. Sehingga kami dalam melakukan setiap aktivitas kami nantinya, setiap pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lakukan, itu semua seturut akan firman dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat dan gereja di tempat ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GKPB, Jemaat Galang-Mingyang, Abian Base. Engkau yang menguatkan iman kami dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berikan berkat dan hikmat bagi para pendeta, bagi para majelis dan pelayan-pelayan Tuhan, sehingga semuanya dapat melayani Engkau dengan setia dan penuh dengan kasih. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah setiap mereka yang sedang sakit. Jamahlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu, dan berikanlah semangat dan dalam menjalani setiap proses pemulihan yang boleh dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Kami juga teringat bagi perdamaian dunia. Kami ingin berdoa bagi perdamaian dunia yang saat ini masih dilanda dengan konflik. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka yang menderita dan membawa damai bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami, pekerjaan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami kerjakan, itu semua seturut akan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.